Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Arifin dari kelas 3F Perbank Syariah dengan NIM 0503232082. Di sini saya ingin mengerjakan tugas akhir yang berupa video dari matkul Ekonomi Makro Islam. Saya akan menjelaskan tentang konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan masyarakat dalam mengalokasikan atau menghabiskan suatu barang atau jasa. Contohnya seperti kita membeli buah-buahan atau sayuran, atau kita juga bisa menyewa tukang pangkas untuk memangkas rambut kita sendiri. Nah, di sini juga ada pengaruh konsumsi dalam faktor-faktor ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pendapatan disposable. Yang ketiga ada inflasi. Yang keempat ada jumlah uang beredar. Baiklah, di sini saya mencantumkan rumus dari konsumsi. Teman-teman bisa lihat sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabungan. Tabungan ialah simpanan yang dimana penarikannya dengan syarat tertentu. Nah, seterusnya ada pengaruh tabungan dalam faktor ekonomi. Di sini ada 5. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, ada investasi, pembentukan modal. Yang keempat, ada ketergantungan pada pihak asing. Yang keempat, ada ketergantungan pada dana asing. Dan yang kelima adalah pengaruh faktor lain. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat saya mencantumkan rumus dari tabungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang investasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau aset ke dalam suatu instrumen dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan dari utama investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang diinvestasikan, baik dalam bentuk bunga, dividen, maupun apresiasi nilai aset. Selain di sini juga ada fungsi investasi dalam ekonomi. Nah, di sini ada 7 fungsi. Yang pertama, meningkatkan lapangan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Yang ketiga, perputaran ekonomi yang merata. Yang keempat, meningkatkan PDB. Yang kelima, ada meningkatkan probabilitas dan kapasitas produksi. Yang keenam, ada perkembangan teknologi. Yang ketujuh, ada dukungan kebijakan pemerintah. Nah, di sini saya meletakkan rumus investasi yang dimana I sama dengan IO dikurang B dikali R, yang dimana I sebagai total investasi, IO sebagai investasi awal, B sebagai sensitivitas investasi terhadap suku bunga, R sebagai tingkat suku bunga. Nah, di sini juga ada rumus pendapatan investasi. I sama dengan buka kurung Y kurang C tutup kurung dikurang buka kurung T dikurang G tutup kurung. Yang dimana I sebagai investasi, Y sebagai pendapatan nasional, C sebagai pajak dalam ekonomi Islam ini diganti dengan zakat atau pajak syariah, Y sebagai pengeluaran pemerintah. Namun, dalam konteks ekonomi Islam, instrumen seperti zakat, sedekah, dan bagi hasil, mudharabah atau musyarakah lebih relevan daripada suku bunga atau pajak konvensional. Baik, segitu saja penjelasan saya tentang konsumsi, tabungan, dan investasi. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.